Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ini iman percaya kami Tuhan. Aku percaya, amen, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu, tinggikan Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh dengan iman kami nyatakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan dan kemurahan itulah yang mengikuti aku. Kalau Daud boleh berkata itu, ini juga iman percaya kami, bahwa sepanjang hari ada kebajikan, ada kemurahan, ada kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa mengikuti kami. Terima kasih Bapak, pagi ini kembali kami buka hati kami mau merenungkan firman-Mu, berfirman buat masing-masing kami Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, haleluya, amin. Shalom sahabat Facebook, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita kembali ada di minggu yang baru, di minggu yang kedua di bulan November 2022. Mazmur pasal yang ke-56, Mazmur 56. Kalau dalam firman Tuhan ini mulainya dari ayat 2 ya kan. Kita baca dulu, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Saudara ada dalam kesusahan, baca ayat ini. Haleluya, ya kan? Untuk pemimpin biduan menurut lagu
merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu tahu judulnya, latar belakangnya. Kenapa ayat ini ada? Ternyata Daud menulis ini ketika dia dalam kejaran, ketika dia dalam ancaman, ketika dia dalam bahaya. Kita baca ayatnya, mulai ayat yang kedua dalam Alkitab. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang yang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang-orang memerangi dan mengimpit aku. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang yang menginjak-injak aku. Banyak orang menginjak-injak dia. Sebab orang-orang yang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Sepanjang hari dikatakan, berarti setiap hari musuhnya Daud mengejar dia. Ayat yang ketiga, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Diulang kembali, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ini situasi yang dihadapi Daud, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ayat yang keempat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, bagaimana ayat ini? Kalau kita baca ayat selanjutnya juga adalah situasi yang dialami oleh Daud. Tetapi sampai di ayat yang kelima kita stop dulu, karena ada banyak berkat yang Tuhan mau bagikan buat setiap kita. Saudara, kalau Daud pahlawannya Allah, tentaranya Allah, seorang yang berkenan di hatinya Allah, adalah orang yang juga dalam masalah, dalam tantangan. Apalagi kita, saudara. Setiap hari saudara boleh bilang, saya setiap hari ada masalah, setiap hari ada tantangan. Daud aja ngalamin, apalagi saudara, apalagi saya, apalagi kita, saudara yang dikasih Tuhan, ya kan? Nah, Mazmur Daud di pasal yang ke-56 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ini adalah dalam judul perikopnya kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Daud alami kesusahan, Daud alami ancaman, Daud alami bahaya. Tidak mudah dia ada dalam hari-hari kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa Daud menulis kitab ini juga ada dalam situasi yang tidak baik. Tetapi Daud tetap berkarya, Daud tetap berucap yang terbaik buat Tuhan. Saat dia dikejar-kejar Saul, saat dia dikejar-kejar musuhnya, dia dalam ketakutan yang luar biasa. Wajar, saudara, karena Daud manusia, ya kan? Daud juga bukan Superman yang bisa menghadapi begitu banyak tantangan, masalah dengan gagah berani. Betul dia kalahkan Goliat, betul dia punya pengalaman yang besar, dia punya pengalaman hidup, mengalahkan banyak binatang-binatang buas. Tetapi ketika Saul mengejar dia juga bisa ada dalam ketakutan. Nah, apa yang saat ini sedang mengejar saudara? Musuh-musuh apa yang sedang menghimpit saudara? Ayo kita mau seperti yang Daud lakukan. Ada 3 hal yang kita mau belajar hari ini. Kita harus menang atas ketakutan. Sama-sama bilang, saya harus menang. Ya kan? Ketakutan atas apa? Atas masalah hidup, atas ekonomi, atas resesi, atas sakit penyakit. Kita mau klaim hari ini sama Tuhan, saya harus menang atas ketakutan. Saya harus menang atas depresi. Saya harus menang atas masalah kehidupan. Karena Allah di pihak kita, Allah berjalan bersama kita. Dia yang berperang ganti kita, yang percaya katakan amin. Nah, bagaimana Daud bisa mengatasi rasa takut? Ada 3 hal yang kita mau belajar. Daud betul dalam ketakutan, Daud betul dalam ancaman, tetapi dia bisa mengatasi rasa takutnya karena dia melakukan hal-hal ini, saudara. Yang pertama, bagaimana Daud bisa mengatasi rasa takut? Yang pertama, dia memohon belas kasihan Allah. Kalau kita baca di ayat yang kedua, kasihanilah aku, ya Allah. Saudara dikasih Tuhan, Daud sadar dia mungkin pernah menang peperangan. Daud sadar dia punya pengalaman juga yang luar biasa. Tetapi Daud lebih sadar bahwa dia butuh kasihan Tuhan. Dia butuh belas kasihan Tuhan. Dia butuh pertolongan Tuhan. Sehingga waktu dia dalam ada situasi yang tidak memungkinkan, tidak baik pada saat itu, dia memohon belas kasihannya Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini di antara kita, waktu kita dalam ketakutan, waktu kita dalam tantangan, dalam masalah, kita minta belas kasihannya sama orang lain. Kita cari pertolongannya sama manusia. Tapi ayo hari ini yang pertama yang harus kita lakukan, kita minta belas kasihan Tuhan. Kita sujud di altarnya Tuhan. Karena kita percaya waktu kita sujud di altarnya Tuhan seperti pujian, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Di
Dia ampuniku dan bebaskanku. Janji Tuhan, Tuhan pasti bebaskan kita waktu kita sujud di altarnya Tuhan. Amin. Dia baharui hidup kita, Dia perbaharui hidup kita hari ke hari. Amin. Pujian ini kembali berkata, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Waktu kita datang di altarnya Tuhan, kita merendahkan diri, kita minta belas kasihannya Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Yang percaya katakan yes, haleluya. Ayo kita minta belas kasihan Tuhan. Itu yang Daud lakukan yang pertama. Yang kedua, apa yang Daud lakukan waktu dia mengatasi rasa takutnya? Ayat yang keempat berkata begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Haleluya saudara. Waktu Daud takut, Daud percaya kepada Tuhan. Tuhan, saya takut hadapi ini. Tuhan, saya takut saya mengalami ini. Tuhan, saya takut ada ancaman di depan saya. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi dalam keluarga. Tetapi Daud bilang apa? Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Aku mempercayakan Tuhan, karena aku percaya Tuhanku ajak kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Apa yang kita takutkan hari-hari ini? Pandemi, resesi ekonomi, sakit penyakit, bahkan bencana-bencana. Kita datang setiap hari informasi, ya kan, obat-obat anak-anak makin banyak yang tidak baik, ya kan, tidak sesuai, ya kan, yang beracun, yang mengandung bahaya dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, banyak ketakutan karena memang firman Tuhan sudah menegaskan, sudah mengatakan bahwa dunia ini semakin jahat. Tetapi waktu kita cari Tuhan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara takut apa hari ini? Ayo percaya kepada Tuhan. Saudara, aku percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa. Sehingga Rasul Paulus bisa berkata ini, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin Dia berkuasa. Saudara dikasih Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang tidak memberikan roh ketakutan. Waktu kita takut, kita mencari Tuhan, kita merendahkan diri, dan kita percaya kepada Tuhan. Allah yang kita sembah, Dia pasti bertindak menolong kita. Yang percaya katakan amin. Sehingga Daud di dalam ketakutan dia terus melangkah. Daud dalam ancaman dia terus berjalan. Sehingga dia bisa berkata apa? Dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab ada gadamu, ada tongkatmu, itu yang menghibur aku. Dan akhirnya Daud juga bisa berkata apa? Kebajikan, kemurahan, kebaikan, kasih setia Tuhan yang akhirnya mengikuti Daud sepanjang hari. Amin saudaraku. Karena itu jangan pernah takut. Ayo lawan rasa takut kita. Kita harus menang atas rasa takut. Yang pertama, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Aku tahu tanpamu aku tidak mampu. Aku tahu tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama Tuhan aku cakap lakukan perkara-perkara yang besar. Yang kedua saudara, percayakan hidup kita sama Tuhan. Gantungkan hidup kita sama Tuhan. Andalkan hidup kita sama Tuhan. Jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan hartamu, jangan andalkan kepintaranmu, jangan andalkan kehebatanmu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Percaya penuh sama Tuhan. Aku tahu Tuhan sanggup lakukan hal yang besar dalam hidupanku. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa menang atas rasa takut. Yang ketiga, ayat yang kelima berkata begini, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saat itu dia lagi mau ditangkap, ya kan, judulnya bilang apa? Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat, berulang kali, ya kan, dia dalam kejaran musuh. Tetapi yang keluar dari mulutnya bukan persungutan, yang keluar dari mulutnya bukan keluh kesah, yang keluar dari mulutnya bukan sumpah serapah. Tetapi mulutnya Daud bilang apa? Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus.
Yesus Tuhan. Itu kata Daud, saudara. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ayo beri penghormatan kepada Tuhan. Sepanjang hari ayo naikkan pujian kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti berperang. Atasi segala musuh kita, atasi segala ketakutan kita. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan bersemayam atas pujian. Umat Mazmur 22 juga berkata itu. Waktu kita memuji Tuhan, Tuhan bersemayam, Tuhan hadir dalam setiap pujian kita. Jangan bilang saya gak punya waktu. Engkau di mobil, engkau bisa memuji Tuhan. Engkau sedang masak, engkau bisa memuji Tuhan. Engkau sedang mengurus rumah tangga, nyapu, ngepel, kita bisa memuji Tuhan. Sedang apapun yang kita lakukan, kita bisa sambil memuji Tuhan. Ingat ada kuasa dalam pujian. Waktu Yosua masuk ke dalam kota Yeriko, dia harus meruntuhkan tembok. Gak pakai banyak cara. Tetapi waktu sorak-sorai dinaikkan, tembok itu roboh, saudara. Artinya apa? Begitu berkuasanya pujian, begitu powerfulnya pujian kita kepada Tuhan. Ya kan, jangan lagi kita dapat masalah, kita nyanyi lagu yang tidak baik, ya kan, kita nyanyi lagu dunia. Sehingga bukan membangkitkan iman kita, melemahkan iman kita, saudara. Ingat juga Paulus dan Silas, waktu dia ada dalam tekanan, dia ada dalam penjara, yang dia lakukan bukan saling menyalahkan, lu Silas, Silas nyalain Paulus, lu Silus dan sebagainya, tidak. Tetapi yang mereka lakukan, mereka naikkan pujian kepada Tuhan. Sehingga apa kata firman Tuhan? Tembok-tembok penjara terbuka, belenggu-belenggu mereka terbuka, saudara. Dan akhirnya mujizat terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini Tuhan siapkan mujizat buat saudara dan saya. Asalkan kita lakukan 3 hal ini. Ayo kita memohon belas kasihan Tuhan. Ayo kita percaya penuh sama Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu mungkin kita kurang percaya sama Tuhan, kita nggak andalkan Tuhan, dan akhirnya Tuhan mau yang ketiga, kita memuji Tuhan dalam segala waktu, dalam segala situasi, dalam setiap keadaan. Ayo kita puji Tuhan. Ayo kita memuji nama Tuhan yang layak ditinggikan. Hari ini jangan lakukan banyak hal, jangan bersungut-sungut, jangan dendam, jangan benci, jangan simpan itu semua, tetapi lakukan apa yang Daud lakukan. Kalau kita mau menang atas rasa takut, atas depresi, atas tekanan hidup, kita pasti bisa bersama Yesus. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan Tuhan lewat renungan firman Tuhan di morning devotion pagi ini Bapak, bahwa kami harus menang. Kami harus menang karena janji Tuhan, kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami menang atas ketakutan, kami menang atas depresi. Dan Tuhan ajar kami bisa melakukan apa yang Daud lakukan. Kami minta belas kasihannya Tuhan. Kami percaya penuh sama Tuhan. Kami andalkan Tuhan. Dan setiap pujian boleh keluar dari mulut kami sepanjang hari kami ya Bapak. Berkati setiap anak-anakmu sepanjang hari ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, anak-anak kami diberkati Tuhan. Kami percaya hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari Tuhan sertai dan tolong kami sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.